Majelis Parlemen Rusia Duma Negara akan memberi pengampunan pada narapidana kriminal yang secara sukarela bergabung dengan pasukan Rusia yang berperang di Ukraina. Bahkan undang-undang pengampunan pun telah disetujui oleh parlemen. Hal tersebut menjadi langkah yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pasukan selama tahap pertama serangan balasan Ukraina. Undang-undang tersebut mengatur perekrutan tahanan dan tersangka kriminal untuk perang di Ukraina. Praktik pertama kali diadopsi oleh pasukan tentara bayaran Wagner tahun lalu. Terjadi sebelum Kementerian Pertahanan Rusia mengambil alih perekrutan penjara pada awal 2023. Kabar tersebut dilaporkan Moscow Times dikutip dari Al Jazeera pada hari Selasa 20 Juni 2023. Duma Negara mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa amnesti untuk pertempuran di garis depan di Ukraina tak berlaku untuk semua penjahat di penjara Rusia. Di antaranya tindakan teror, pelanggaran seksual, spionase, dan pengkhianatan termasuk di antara kejahatan serius yang dikecualikan. Dikatakan keabsahan dokumen tersebut tak mencakup mereka yang sebelumnya pernah dihukum karena tindakan teroris dan ekstremis. Selain itu, pelanggaran terhadap kesucian seksual anak di bawah umur. Pernyataan tersebut yang dipublikasikan di situs web Duma. Jika undang-undang tersebut disahkan, catatan kriminal orang-orang yang bergabung dengan tentara Rusia akan dihapus setelah mereka menyelesaikan dinas militer. Mereka akan menerima penghargaan negara untuk pertempuran terluka dalam aksi atau mencapai usia pensiun 65 tahun. Penjahat yang dicurigai juga menerima penangguhan hukuman jika mereka setuju untuk bertugas di Ukraina. Hal tersebut terjadi jika mereka menghadapi hukuman 5 tahun penjara untuk kejahatan yang direncanakan atau hingga 10 tahun untuk tindakan kelalaian. Rancangan undang-undang mencatat bahwa kejahatan yang dilakukan setelah undang-undang berlaku tak akan dihapuskan. Undang-undang tersebut selanjutnya akan melalui satu putaran pemungutan suara di Dewan Federasi Majelis Tinggi Rusia. Setelah itu, Presiden Rusia Vladimir Putin diharapkan untuk menandatangani yang menjadi undang-undang. Bahkan sebelum pengesahan undang-undang, Yevgeny Prigozhin, pemilik jutawan pasukan tentara bayaran grup Wagner, telah diizinkan untuk merekrut narapidana kriminal sebagai tentara bayaran. Para napi dijanjikan pengampunan jika mereka bertahan selama 6 bulan pertempuran di Ukraina. Selama akhir pekan, Prigozhin mengatakan sejumlah 32.000 tentara bayaran Wagner yang direkrut dari penjara telah kembali ke rumah setelah bertugas dalam perang di Ukraina. Sementara pada bulan Mei, Bos Wagner mengatakan bahwa sekitar 20.000 pejuangnya, maksud kami, telah tewas dalam pertempuran di kota Bakhmut, Ukraina. Dengan perselisihan profil tinggi antara pasukan Wagner dan Kementerian Pertahanan Rusia yang terus bergemuruh, Prigozhin mengeluh bahwa aksesnya ke penjara Rusia untuk perekrutan telah diblokir. Pasukan Wagner berusaha untuk merekrut pejuang baru setelah mengalami kerugian yang signifikan di Ukraina. Informasi tersebut dikatakan lembaga pemikir yang berbasis di Washington, D.C. Institute for the Study of War atau ISW. Oposisi Rusia Verstka melaporkan pada 19 Juni bahwa perekrut Wagner menyebarkan pesan di platform media sosial. ISW menuliskan individu berusia 21 hingga 35 tahun dengan latar belakang game untuk bergabung dengan Wagner sebagai spesialis UAV. Verstka mencatat bahwa rekrutan ini tak diharuskan memiliki pengalaman militer. Pasukan Ukraina membuat kemajuan yang stabil dan bertahap dalam serangan balasan yang sedang berlangsung saat ini. Menurut pejabat militer Ukraina, dan pasukan Rusia melawan dengan sengit di belakang posisi yang dibentengi ladang ranjau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.